dulu kita ya, Kak ya. Kompak dulu boleh. Kita tepuk semangat bisa kali ya? Boleh, pasti bisa dong. Tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Aduh, lemes nggak sih Kak? Ya kayaknya kita yang terlalu semangat kan? Iya, Semangat ya. belum Coba berasa, sekarang belum lagi. berasa. Sekali lagi ya, Oh, adik-adik. kamu belum berasa kesini ya kayak Betul. Adik-adik semuanya bangkit berdiri Iya. sambil loncat-loncat bila perlu. Betul kan? Yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Semangatnya nyampe Betul. sampai sini ya. Berasa ya Kak ya? Berasa banget. Gerah di sini Kak karena semangat. Betul. Betul kayak Sebelum ibadah Kita kayaknya mau latihan lagu baru nih Kak Angel. betul. Kita mau nyanyi lagu Beta Marsikola Minggu. Adik-adik nanti dicoba lagi. Kita latihan dulu sekali ya. Ayo Bang. Beta maale dongana marsikola minggu tu bagas joroni tu hata Jesusi asata guru hon hata itu hata Yesus taban malas ni rohani tu hatai tapangiar madongan soara tabe lau memuji debatari el beta oh haleluya tak puji Jehovah marsikola minggu na buju Gak bisa nanti ada teksnya adik-adik harus ikutin ya. Betul. Sekarang kita mau mulai ibadahnya ya Kak ya. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita ulang lagu lagi dari awal. Ayo adik-adik semangat dan bangkit berdiri. Ayo Bang. Beta maale dongan nama sekolah minggu tu bagas joroni tu hata Jesusi asata guru hon hata ni tu hata Yesus taban malas ni rohani tu hatai tapangiar madongan suara tabe lau memuji debatari el beta oh haleluya tak puji Jehovah marsikola minggu na buju. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Lebih semangat lagi nyanyi ya Kak Angel ya. Oke. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat 2 ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana
Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, dilipat tangannya, disiapkan hatinya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan sampai hari ini, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, orang tua dan guru sekolah minggu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang jagai hati kami Tuhan selama ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nih, minggu lalu kita udah perintah ke-7 ya Kak Angel ya? Ketujuh ya Kak ya? Coba ke-7 ke berapa yo? Adik-adik masih inget Kak? Kemarin? Ketujuh Kak. Betul, Betul ketujuh. sekali. Minggu lalu kita udah titah ke-7, berarti hari ini titah ke Ke-8. Coba adik-adik titah ke-8 itu apa sih? Apa ya Kak ya? Coba. Bener Biasanya nih, tuh suka ketukar-tukar nggak sih? Karena kan pendek ya. tuh suka Iya. ketukar. Tapi pasti adik-adik di rumah tuh pintar. Ingat dong, pinter-pinter dong. Oke, kita sama-sama titah ke-8 ya. 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Gitu. Jadi kita nggak boleh mencuri. Gak boleh dong Kak, dosa. Betul kan? Kalau curi mangga tetangga, Jangan. Kalau Lebih lebih baik minta. izin Bapak minta mangganya dong. Gitu ya. Oke adik-adik, dihafal titahnya ya sampai titah ke-10. kita mau mendengarkan firman Firman. Tuhan, Kak Angel. Tapi Alkitabnya disiapin dulu ya. Betul, Alkitabnya disiapin, dipastikan tidak ada yang main handphone ya Kak ya. Main game, YouTube-nya jalan nih tapi main game gitu. Nggak boleh ya Kak? Ya ibadahnya tetap jalan nih di TV, tapi kita sibuk sendiri. Iya betul ya. Sekarang kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Ayo Bang. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Kita ulangi lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk menyaksikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar kami dapat boleh mendengar, menyatakan firman-Mu dengan baik.
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Tentu semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Itu harus ya. Nah, karena kita semua sehat, mari kita tetap selalu bersukacita, selalu menyampaikan yang baik kepada Tuhan melalui perjalanan hidup kita masing-masing. Nah, sukacita kita pada saat ini, firman Tuhan yang hendak sampaikan kepada kita yaitu dari Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan 62. Coba buka Alkitabnya masing-masing ya. Lukas 22 ayat yang ke-56 sampai ke-62. Amang baca keseluruhan, adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Kita mulai. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Amang menyampaikan firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita saksikan drama singkat tentang Petrus menyangkal Yesus yang diperankan oleh abang kakak guru-guru sekolah minggu kita. Mari kita saksikan. Sebelum Yesus di hadapan Mahkamah Agung, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Mari kita saksikan drama Petrus menyangkal Yesus. Maju kamu, maju. Yuk, terus. Maju. Maju, cepat. Nah, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Tidak, bukan saya. Iya. Bukan saya. Yuk, terus ya. Maju, terus. Ayo cepat. Iya benar, kamu itu masih temannya dia. Tidak, saya tidak mengenali dia. Terus maju, jangan lari. Terus. Ayo cepat. Betul, kamu orang yang bersama dia. Kamu orang Galilea itu. Bukan saya. Betul, itu kamu. Aku tidak tahu maksud kamu apa. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku.
Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana? Kita telah menikmati dan menyaksikan drama singkat tentang Petrus menyangkal Yesus yang diperankan oleh abang kakak guru sekolah minggu kita kan? Seru nggak? Menarik nggak? Tentunya seru dan menarik. Nah, kenapa itu harus kita perankan? Supaya kita lebih bisa mengerti bagaimana situasi pada saat itu dan bagaimana sikap Petrus terhadap Yesus, terhadap Tuhan kita yang menyangkal sampai 3 kali. Adik-adik tahu kan siapa Petrus? Petrus adalah salah satu murid daripada Yesus yang dikasihi, yang mau mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Di mana ada Yesus, di situ ada Petrus. Ya, di mana Yesus, Petrus selalu mendampingi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyampaikan segala ajarannya dimanapun mereka pergi. Tetapi pada saat ini dari firman Tuhan kita ada sikap Petrus yang sangat menyedihkan hati kita. Apakah itu? Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Apa itu menyangkal? Adik-adik tahu semua? Menyangkal adalah Petrus tidak mengakui, ya. Petrus tidak mengakui bahwa Yesus adalah bagian daripada hidupnya. Petrus tidak mengakui bahwa Petrus atau dia adalah bagian daripada Yesus. Petrus tidak mengakui. Petrus mengatakan, saya tidak mengenal siapa dia. Sampai 3 kali. Bayangkan coba adik-adik. Coba kita bayangkan. Kalau seandainya posisi kita seperti Yesus pada saat itu, ada teman kita mengatakan bahwa dia tidak mengenal kita, bahwa teman kita tidak tahu siapa kita, padahal selama ini kita bersama-sama dengan dia, selama ini kita bercakap-cakap dengan dia, selama ini kita selalu berdampingan bersama-sama. Tapi ketika kita sedang di dalam suatu situasi atau kondisi yang tidak baik, teman kita mengatakan, saya tidak kenal dia, siapa dia ya? Teman kita tidak mau mendampingi kita, teman kita tidak mengakui kita, teman kita tidak mau menolong kita. Bagaimana coba perasaan kita adik-adik? Sakit enggak? Sedih kan? Itulah yang dirasakan oleh Yesus. Yesus sedih, ya. Makanya dalam ayat berapa tadi? Ayat 61 ya. Yesus, Tuhan memandang Petrus. Tuhan Yesus memandang Petrus terus. Aduh, dalam hatinya, kok Petrus seperti itu ya? Ternyata apa yang dikatakan Yesus benar adanya. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sangat menyedihkan. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kira-kira adik-adik seperti itu enggak? Seperti Petrus enggak? Semoga jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena kita mengatakan saya adalah anak-anak Tuhan. Siapa sih ini coba di rumah yang ada adik-adik sekalian? Siapa di sini yang mengatakan dirinya adalah anak-anak Tuhan? Coba tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Ya, tunjuk tangan ya, angkat tangannya ya. Katakan dalam dirinya, katakan pada di rumah masing-masing, saya anak Tuhan. Coba katakan, ya, katakan bersama-sama, ya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan itu, kita juga menunjukkan bahwa ada kesetiaan, ya, bahwa hati kita, pikiran kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita mengatakan saya anak Tuhan? Kita harus bersemangat dan bersukacita. Karena Tuhan juga senang bersukacita dan menyayangi kita, mengasihi kita dengan baik, dengan sepenuh hatinya. Kalau Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita, masa kita
kita tidak senang? Kalau Tuhan Yesus sudah selalu mendampingi kita setiap saat, setiap waktu, mengajari kita dengan firman-Nya, kok kita nggak bersuka cita? Kita tidak senang? Kita harus senang dan harus bersuka cita. Jangan ada pengakuan, ada mengatakan bahwa, aduh, saya tidak mengenal Yesus siapa. Padahal Yesus sudah memberikan kebaikannya kepada kita. Jangan sebagaimana disampaikan oleh Petrus pada saat seperti yang kita bacakan pada saat ini. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Seperti yang katakan di awal, siapa coba yang mau tidak diakui oleh teman-teman kita? Siapa coba kehadiran kita, posisi kita tidak diakui oleh orang-orang terdekat kita? Siapa coba dari kita yang tidak diakui ya oleh orang tua kita? Semua pasti ketika kita mengalami situasi kondisi seperti itu, pasti kita sakit hati, ya, bersedih hati. Nah, kita pun nggak boleh seperti itu, ya. Kalau kita diajarkan untuk setia, setialah, ya. Kalau kita diajarkan supaya saling bersama-sama, mendukung, menopang satu sama lain, mari kita lakukan. Karena itu adalah sifat-sifat dari anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan saya adalah anak Tuhan, saya dekat kepada Tuhan, saya selalu berdoa kepada Tuhan, jangan hanya sebatas di kata-kata, tapi tunjukkan kesetiaan kita dalam mengaplikasikan, membuahkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhanlah yang paling utama dalam hidup kita. Cinta kasih Tuhanlah yang harus kita tunjukkan kepada sesama umat manusia. Contohnya, ketika ada teman-teman kita yang berbuat jahat kepada kita, ya, mari kita harus dampingi dia. Jangan dimusuhi, jangan dijahati lagi, tapi harus diberikan firman Tuhan kepada dia melalui tindakan-tindakan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Memaafkan, berdamai dengan dia, atau katakan kepada dia, kalau dia jahat, kamu jangan jahat. Ya, apapun caranya, yang penting harus berbuah dengan baik dan sebagainya. Ya, bisa adik-adik sekalian yang ada di rumah harus bisa. Kenapa? Seperti Amang katakan tadi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekalian, jangan ada kata penyesalan nanti. Ya, kita harus tetap saat ini bersuka cita, besok bersuka cita dengan firman Tuhan, dan sampai kapanpun dan dimanapun kita harus bersuka cita dengan firman Tuhan. Bisa ya? Bisa, karena memang kita sebentar lagi akan merayakan momen kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Nah, mulai saat ini persiapkan hati kita, ya. Kita terus merenungkan firman Tuhan dan tunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang mencintai Dia, mengasihi Dia dengan segenap hati pikiran kita melalui perjalanan hidup kita masing-masing dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami telah menyaksikan drama singkat yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami, dan juga firman Tuhan mengenai Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tuhan, kami tahu bahwa sikap seperti itu tidak Engkau sukai. Engkau menginginkan dari kami yaitu kesetiaan dan cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami berikan kembali kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, mulai pada saat ini maupun di hari-hari akan datang, dampingi kami terus, ajari kami terus, dan berikan kepada kami hikmat tentang firman-Mu, agar kami benar-benar menjadi anak yang baik, anak Tuhan yang mau memberitakan firman-Mu dalam segenap perjalanan hidup kami masing-masing, dalam situasi dan kondisi apapun itu. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, semangat, agar kami boleh berbuah sesuai rencana dan kehendak-Mu saja. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, agar kami tetap di dalam kesehatan, perlindungan yang baik dari Engkau,
dan setiap apa yang kami kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Wow, khotbahnya seru banget ya Kak Angel ya. Tadi tentang siapa sih Kak? Tentang Petrus ya, tentang Petrus yang menyangkal Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu dong. Coba buat hafalan. Ya, adik-adik ayat hafalan minggu lalu diinget kan? harusnya sih diinget ya. Sekarang minggu ini ayat hafalannya dari mana Kak Angel? Dari Lukas 22 ayat 61. Ayo Kak. Kakak hitung dari 5 harus udah kebuka ya Kak ya. Kan adik-adik udah pinter ya. Wah, pinter banget dong. Sama di rumah kan belajar buka Alkitab. Ya, Betul. Lukas 22 ayat 61. Ayo. Udah ketemu 5, kan? 4, 3, 2, 1. Oke. Kita baca sama-sama ya Kak ya. Alamatin dulu ya Kak Angel Ya. ya. 1, 2, 3. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Pendek ya Kak ya ayatnya ya. Oke. Pasti bisa dikasih. Bisa dihafal nih cuman kira-kira 1 jam udah hafal kali ya Kak ya. Pasti udah Oke. hafal. Kita Selain- akan memberikan persembahan ya Iya, Kak Angel? kita mau persembahan. Caranya seperti biasa adik-adik, bisa dikirimkan melalui OVO atau GoPay ke nomor gereja ya. Ya, betul. Dan bisa juga ditransfer ke rekening gereja atau diserahkan ke Sintuawik dan Tata Usaha. Diberi keterangan ya kalau pakai amplop Untuk anak sekolah sekolah minggu, oke? Kita mau angkat pujian Yesus Koko, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik sekalian, mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu,
Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dan dengan wajahnya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi semua. Horas. Wow, udah selesai nih sekolah minggunya. Pasti adik-adik bersuka cita hari Iya dong, pasti. Seperti biasa Kak, sebelum kita akhiri ibadahnya, kita mau jargon. Ya, adik-adik kita sama-sama ya jargonnya. 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap bersuka cita, dan ingat Kristus adalah